Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesa Hanifatul Zahrani dengan NPM 2101011015. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah English for Islamic Studies dengan dosen pengampu Ibu Eka Yuniasi MPD. Di dalam video ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi compound sentence. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih compound sentence itu, macam-macam compound sentence, dan juga contoh dari compound sentence itu apa aja. Baiklah, pasti teman-teman di sini sudah tidak sabar ya. Mari kita simak videonya dan jangan di-skip agar teman-teman paham. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi tentang compound sentence itu seperti apa, mari kita menyimak sekilas tentang pengertian simple sentence. Simple sentence adalah kalimat yang sederhana dan gampang dibuat karena hanya terdiri dari satu klausa di mana hanya menampung subjek dan juga predikat. Contoh dari simple sentence yang pertama yaitu Rini plays a doll. Rini berperan sebagai subjek dan plays berperan sebagai verb atau kata kerja. Contoh yang kedua yaitu I like him. I-nya berperan sebagai subjek, like berperan sebagai verb. Jadi dua contoh ini termasuk simple sentence karena terdapat satu subjek dan satu predikat. Cara simple sentence dalam bahasa Inggris itu mudah sekali, harus ada subjek atau pelaku dan juga verb atau kata kerja. Simple saja maka dia itu sudah disebut simple sentence. Jadi baru kita masuk ke materi compound sentence. Apa sih compound sentence itu? Jadi compound sentence adalah jenis kalimat yang berasal dari gabungan dua atau lebih kalimat sederhana. Gabungan dari simple sentence, kalimat sederhana yang digabungkan ini sebenarnya sudah berupa independent clause yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki subjek. Subjek artinya sesuatu atau seseorang yang dibicarakan dalam kalimat. Yang kedua, memiliki aktivitas, yaitu kata kerja atau sesuatu yang telah selesai dilakukan. Yang ketiga, memiliki kesimpulan. Artinya, tidak ada pertanyaan terhadap makna dari akhir kalimat. Jadi, yang dimaksud dengan compound sentence itu adalah gabungan dari simple sentence dan juga simple sentence. Nah, mereka ini akan digabungkan dengan yang namanya conjunction atau kata penghubung. Untuk menggabungkan dua atau lebih independent clause di dalam compound sentence, maka teman-teman dapat menggunakan tiga kata penghubung. Yang pertama yaitu ada coordinate conjunction, yang kedua ada semicolon atau titik koma, sedangkan yang ketiga ada conjunctive adverb atau adverbial conjunction. Mari kita bahas yang pertama, yaitu ada coordinate conjunction. Apa sih coordinate conjunction itu? Jadi coordinate conjunction itu adalah memiliki peran sebagai penghubung kedua klausa dan menunjukkan hubungan sederhana antara keduanya. Hanya ada 7 coordinate conjunction, yaitu for, and, nor, but, or, yet, dan so, atau yang disingkat dengan fun boys. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini ada singkatan fun boys sesuai urutan dari for, and, nor, but, or, yet, dan so. Tapi yang sering dipakai dalam compound sentence itu hanya terdapat 4, yaitu but, and, so, dan or. Contoh dari coordinate conjunction yang pertama yaitu kita harus tahu strukturnya terlebih dahulu. Struktur dari coordinate conjunction yang pertama yaitu simple sentence 1 ditambah dengan coordinate conjunction. Sebelum ditambah dengan coordinate conjunction ini harus diawali dengan tanda koma terlebih dahulu, kemudian baru ditambah dengan simple sentence 2. Jadi ketika kita ingin membuat contoh coordinate conjunction, kita buat dulu simple sentence
dua. Yang pertama yaitu di sini saya sudah buatkan. Yang pertama yaitu I study math, saya belajar matematika. Sedangkan yang kedua ada my friend study English, temanku belajar bahasa Inggris. Kita bisa menghubungkan kata hubung berupa and karena menunjukkan kesetaraan, sehingga menjadi I study math, and my friend study English. Teman-teman jangan lupa sebelum coordinate conjunction ini harus diawali dengan tanda koma. Contoh yang kedua yaitu ada I like orange. Kemudian simple sentence yang pertama yaitu I like orange. Kemudian simple sentence yang kedua yaitu my sister like apple. Jika digabungkan maka bisa menggunakan kata hubung but karena menunjukkan sesuatu yang berbeda. Satunya suka orange dan satunya suka apple. Jadi compound sentence-nya yaitu berupa I like orange, but my sisters like apple. Teman-teman, jika ingin membuat coordinate conjunction, di sini teman-teman harus harus tahu strukturnya. Yang pertama yaitu kita buat dulu simple sentence one. Di sini udah ada simple sentence one, ini contoh simple sentence one. Kemudian ini kita buat simple sentence 2 yang seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah buat contoh simple sentence 1, baru kita gabungkan simple sentence 1 ditambah coordinate conjunction. Coordinate conjunction-nya di sini ada but, kemudian sebelum but kita kasih tanda koma terlebih dahulu di sini. Tanda koma di sini sebelum but, kemudian kita tambah dengan simple sentence 2. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu berupa semicolon. Semicolon itu adalah kata hubung yang menghubungkan tanda titik koma. Struktur dari semicolon yaitu ada simple sentence 1 ditambah tanda titik koma ditambah simple sentence 2. Contohnya kita buat dulu simple sentence 1-nya. Di sini ada he sat alone at the library. Kemudian yang kedua ada I saw her crying. Kemudian jika digabungkan akan menjadi she sat alone at the library, titik koma, I saw her crying. Karena terdiri dari dua subjek dan dua klausa, serta dihubungkan dengan semicolon, maka ini termasuk compound sentence. Jadi, kalau semicolon itu sangat mudah, hanya mengetahui titik koma, maka dia sudah termasuk compound sentence yang berupa semicolon. Baiklah teman-teman, kita lanjut materi yang ketiga atau kata hubung yang ketiga yaitu ada conjunctive adverb. Apa sih conjunctive adverb itu? Conjunctive adverb merupakan kata keterangan atau adverbial phrase yang berguna untuk menghubungkan dua simple sentence secara logis. Terdapat beberapa kalimat conjunction adverb. Ada beberapa, yaitu di sini salah satunya itu however, artinya namun, therefore, karena itu, in fact, faktanya, on the other hand, di samping itu, nevertheless, tidak ada, beside, di samping itu, meanwhile, sementara itu, kemudian sampai also. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini saya sudah tulis beberapa contoh dari conjunctive adverb, yaitu contoh katanya. Nah, di sini juga saya sudah tulis artinya, jadi teman-teman bisa lihat saja. Untuk memahami apa itu conjunctive adverb, kita harus tahu terlebih dahulu conjunctive adverb di dalam compound sentence biasanya menempati posisi awal atau akhir independent clause. Yang kedua, kata hubung ini ketika berada di awal clause biasanya diikuti koma, sedangkan ketika berada di akhir sering diawali koma. Struktur dari conjunctive adverb itu ada yang dari awal dan ada dari akhir. Dari awal, jika conjunctive adverb-nya berada di sini, berada di tengah-tengah sini, maka strukturnya simple sentence 1 ditambah titik koma, kemudian ditambah conjunctive adverb, koma, ditambah simple sentence kedua. Ada juga struktur yang lain yaitu simple sentence 1, koma, plus coordinate conjunction, plus conjunctive adverb, plus simple sentence 2. Nah, jika conjunctive adverb-nya berada di akhir, nih berada di akhir sini, maka strukturnya yaitu
simple sentence 1, plus coordinate conjunction plus simple sentence 2, plus conjunctive adverb. Agar teman-teman lebih mudah, di sini saya buatkan contoh dari conjunctive adverb. Yang pertama yaitu ada I'm not really hungry, titik koma, however, koma, I want some ice cream. Di sini strukturnya yaitu simple sentence 1. Ini simple sentence 1, kemudian ditambah tanda titik koma ini, kemudian plus conjunctive adverb. Conjunctive adverbnya mana yang ini, yang kata-kata however, kemudian tanda koma, kemudian ditambah simple sentence 2. Nah, ini simple sentence 2, I want some ice cream, ini merupakan simple sentence 2. Nah, kemudian ini berada di kata conjunctive adverbnya karena berada di awal, maka dia diakhiri tanda koma ini. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu I was sleepy, titik koma, therefore, koma, I feel asleep. Ini contoh yang kedua sama dengan contoh yang pertama, yaitu strukturnya simple sentence 1, ini simple sentence 1, kemudian titik koma, kemudian ditambah conjunctive adverb. Conjunctive adverbnya ini yang berupa therefore, kemudian diikuti tanda koma, kemudian baru ditambah simple sentence yang kedua. Nah, contoh yang ketiga ini simple sentence-nya yang berada di akhir, maka dia strukturnya ini simple, kita buat dulu simple sentence 1. Yang mana simple sentence 1? Yang simple sentence 1 itu yang ini. It was a difficult and boring task. Ini merupakan simple sentence 1. Kemudian koma, tanda koma, kemudian ditambah coordinate conjunction. Nih, ditambah coordinate conjunction berupa but. Tadi kita di awal saya sudah menjelaskan coordinate conjunction apa saja. Nah, di sini salah satunya itu berupa but, kemudian ditambah dengan simple sentence 2. Ini simple sentence 2. Kemudian diawali tanda koma, karena dia berada di akhir maka dia diawali tanda koma ini diawali tanda koma, kemudian baru ditambah conjunctive adverbnya yaitu berupa nevertheless. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan pembahasan dari saya? Jika teman-teman menyimak videonya dari awal sampai akhir, pasti teman-teman akan paham materi tentang compound sentence yang saya jelaskan. Demikian video penjelasan dari saya. Jika terdapat kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.